warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm fine. Okay, great. Okay, alhamdulillah. Kalian semua baik-baik aja ya? Apa? How about me? I'm great too. Like us. Before we start the lesson today, I want to check attendance list, guys. Okay, thank you. Hadir semua, kalian bagus banget. Ada yang tahu nggak Miss mau ngajar apa? What the lesson we learn today? Nah, betul banget. But right now, Miss akan menjelaskan materi dengan berbeda nih, menggunakan PowerPoint atau materi berjalan. Pasti banyak banget kan yang penasaran gimana Miss akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari. What the lesson we learn today? I can use another method for you guys now. For the PPT, I should guys know for a simple advert. Okay, let's check it. Nah, everyone, this is the material we will learn today about simple past tense. Did you guys know about what is simple past tense is? Yap, betul banget. That's right. Each sentence refers to the past or divided into the past sentence. We can tell everyone in the past with the right structure in English. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan dengan apa yang tadi saya jelaskan tentang simple past tense. What is the simple past tense? This tense is used to tell or reveal events in the past. Jadi, kita akan menjelaskan atau bercerita tentang hal di masa lampau. The past tense can be divided into nominal and verbal sentence. Every kind of it is divided into 3 categories: positive, negative, and interrogative. What is nominal and verbal sentence? Nah, untuk nominal and verbal sentence is a plus or positive. Is subject plus to be nya was or were, plus adjective or adverb. For examples, I was 3.4 kilograms. Saya beratnya 3,4 kilogram. I was berarti itu sudah lampau. Dia pernah beratnya 3,4 kilogram. Untuk negative sentence for nominal is subject plus to be plus not plus adverb. For example, Budi was not in home yesterday. Budi tidak berada di rumah kemarin. Jadi, Budi was in home yesterday. Jadi, pada saat itu Budi sudah tidak ada di rumah, gitu. Tidak sedang ada di rumah kemarin. For interrogative, for nominal sentence, to be, was, or were, plus as, plus subject, plus adjective, plus adverb, and question mark. For example, were the student in the classroom last night? Apakah murid-murid berada di kelas tadi malam?
Yes, there were. Ya, benar. No, they were not. That's for answer, for interrogative. Yes, there were. Yes, benar. No, they were not. Tidak, mereka tidak ada di kelas gitu. They were not. Dia juga menjawab dengan past tense tersebut. How about verbal sentence? Verbal sentence is as plus did not, or didn't plus verb 1 plus object. For example, Bear did not eat grass. Bird did not eat grass. Burung tidak memakan rumput. Artinya, didn't, non-verbal sentence. Monkey did not live in the grassland. Monyet tidak hidup di padang rumput. And how about question? Did plus as plus verb 1 plus object. Did Yudi eat meatball? Apakah Yudi makan bakso? Yes, he was. Ya, benar. One more. Did you bird fly high? Apakah burungnya terbang tinggi? Apakah dia sudah terbang tinggi? Did. Kita memakai did. No, it was not. My bird isn't the cage. Tidak, burungku berada di sangkar. Kalimat interrogatif juga bisa ditambah dengan kata tanya. What atau yang lain. What did you do last night? Apa yang kamu lakukan kemarin malam? When did you go to Jogja? Kapan kamu pergi ke Jogja? Verba bentuk kedua ada yang regular dan irregular. Untuk yang regular tinggal ditambah add or d. Sementara yang irregular ditambah reguler diantaranya sebagai berikut. Eat, ate. Jadi menggunakan kata kerja kedua. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau sudah cukup, Miss akan lanjut. Nah, ini penting banget nih buat kalian. How to communicate in English use simple past tense? I will all show you for the example. Here's an example. During my last holiday, I made a lot of handcraft. At the time, I was crazy about art and creativity. Many ideas had come to my mind 3 months before. All of the ideas were written on my notebook so I could read them again. Also, I searched other ideas from internet. Yep, I Google it. I watched tutorial videos and read many art blogs. Untuk example kali ini sudah benar menggunakan simple past tense. Nah, during my last holiday, I made. Itu berarti menggunakan kata kerja kedua yang nantinya akan diikuti oleh adjective or adverb. At that time, pada saat itu, I was crazy about art and creativity. I was crazy. Was. Artinya sudah menggunakan nominal sentence dan subject plus to be. To be-nya adalah was. Yang dimana was itu adalah bentuk dari to be dari simple past tense. Many ideas had come to my mind 3 months before. Had
had. Artinya dia sudah menggunakan to be. Kedua, had. Artinya sudah terjadi. All of the ideas were written on my notebook. Were written artinya dia sudah menulis, dan written artinya dia sudah menulis pada saat itu. So I could read them again. I could read them again. Aku bisa membaca itu ulang. Also, I search other ideas from internet. Jadi sudah sudah terjadi. Nah, ini adalah bentuk penggunaan dari verb to. I search, I googled, I watch. Jadi ditambahkan dengan irregular pada slide sebelumnya, yaitu untuk reguler ditambah dengan at atau that. Jadi ini bentuknya adalah irregular. Untuk regular. Sampai sini paham ya tentang bagaimana kita menggunakan how to communicate in English with simple past tense. Nah, what is simple past tense is used to explain an event that happened within history or at a particular time. Jadi, kita menjelaskan tentang history atau masa yang sudah kita jalani or at a particular time. Explain an event that is complete regularly and repeatedly. Jadi kita memang sedang menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kita menjelaskan itu. Atau kita menjelaskan tentang memang masa lampau, a history. And lastly, explain an event in the past and a feeling that was experienced within the history. Jadi kita punya pengalaman, kita punya cerita, kita punya sesuatu yang sudah terjadi, kita ceritakan gitu. Kenapa sih? Apa itu simple past tense? Ya, begitu memang. Yang terakhir, conclusionnya, simple past tense denotes an action that happened in the past. Jadi simple past tense itu memang kita menulis ulang atau kita menceritakan ulang tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. It can be used to make assertive, negative, and interrogative sentence. Jadi kita bisa menanyakan tentang yang ada pada masa lampau juga, dan kita juga bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi. Jadi kita bisa bertanya dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Jadi sekian dari situ. The conclusion is that. Untuk sesi pertanyaan nanti akan Miss buka lagi ya. Mungkin sekarang siapa yang ingin bertanya? Pasti banyak banget pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan simple past tense dengan benar? Yaitu dengan cara kita menceritakan tentang hal yang sudah terjadi atau yang sudah lampau. Dan kita lihat di slide nominal and verbal sentence. Jadi memang kita menceritakan tentang subject, and to be-nya apa? To be-nya was, were, and adjective and adverb. Itu untuk nominal sentence. Dan untuk verbal sentence itu adalah subject plus did not or didn't plus verb one and object. Jadi memang menggunakan verb one tapi dibarengi dengan to be, didn't, or did not. Oke, sekian pelajaran dari Miss tentang simple past tense. Miss akan lanjut ke kelas lagi. Nah, itu penjelasan dari Miss tentang past simple tense atau simple past tense.
Di sini banyak banget kan ya. Tadi udah menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang simple past tense. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa banget bertanya ya ke Miss tentang itu. Dan tadi udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang Miss jawab atau Miss kasih tahu. Jadi tugasnya adalah minggu depan kalian membuat bercerita menggunakan simple past tense. Nanti dikumpulin ke Miss minggu depan ya. Oke, nah itu sekian dari Miss kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Dan ingat, kalian harus praktekkan dan kalian harus banget untuk menggunakan itu. Nah dari situ kalian bisa tahu bagaimana apa itu simple past dan kalian bisa menerapkan dalam pembelajaran kalian. Oke? Okay, enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you guys happy after reading, after learning.